Di video kali ini kita mau nge-review Panasonic Bread Maker SD P104. Ada 3 hal yang teman-teman baik yang udah punya bread maker ini maupun yang mau tahu lebih dalam tentang Panasonic Bread Maker ini perlu tahu. Mulai dari menunya, fitur-fitur yang ada, sama cara bersihinnya. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu apa yang teman-teman dapat ketika beli bread maker ini. Yang pertama, yang warna putih yang paling besar ini ada mesin pengadon sama pemanggangnya. Kedua, teman-teman bakal dapat wadah untuk mengadon dan memanggang rotinya wadah ini. Selanjutnya, teman-teman bakal dapat pisau pengadon seperti ini. Bahannya terbuat dari plastik, aman dan tidak tajam. Walaupun kecil-kecil gini, kemampuannya sangat baik loh dalam mengadon adonan roti. Berikutnya, teman-teman bakal dapat sendok ukur multifungsi. Dalam satu sendok ini, teman-teman bisa ukur yang besar ini untuk 1 sendok makan, yang kecil ini 1 sendok teh. Jarang-jarang nih kita temuin sendok ukur yang ada di 2 sisi seperti ini. Selain itu, teman-teman juga bakal dapetin gelas pengukur yang kebetulan punya aku udah nggak tahu ada di mana. Yuk sekarang langsung kita mulai review menu-menu yang tersedia. Panasonic Bread Maker ini tersedia 13 menu. Untuk menu nomor 1 hingga nomor 8 ini, proses mengadon dan memanggang dilakukan di dalam bread makernya. Khusus yang nomor 8 ini, roti nanas ini maksudnya teman-teman bisa kasih topping. Jadi di tengah-tengah teman-teman bisa keluarkan atau tambahkan adonan di bagian atas, baru proses memanggangnya dilanjutkan. Sedangkan untuk nomor 1 sampai 7, teman-teman tinggal masukin bahan-bahannya aja, terus tinggal tunggu rotinya matang. Kalau dari pengalaman pribadi dari menu nomor 1 sampai 8 nih, yang akhirnya benar-benar kepake itu biasanya di roti nomor 2, roti cepat. Atau di nomor 3, soft bread kalau aku mau bikin roti buat besok pagi atau nanti sore pas aku pulang ke rumah. Sisanya untuk menu-menu lain kayak roti Prancis, roti gandum, roti beras, apalagi roti tepung beras tuh ya hampir nggak pernah aku pakai kecuali pas awal-awal cobain semua resep yang ada di buku ya bawaannya. Sekarang kita lanjut ke menu nomor 9. Menu nomor 9 adalah untuk membuat adonan roti. Menu nomor 9 ini salah satu dari 2 menu favorit aku yang sering banget aku pakai di Panasonic Bread Maker ini. Karena dia bikin adonannya itu bagus banget. Dia dari kita masukin, dia ngadon sebentar, dia diemin, fermentasi sedikit, terus dia tambahin lagi. Nanti dia ngadon lagi, nanti fermentasi atau didiemin lagi, baru adonannya siap kita pakai. Untuk prosesnya itu butuh waktu sekitar 1 jam, cukup cepat. Lanjutnya ada adonan pizza, adonan kulit pangsit. Ini tergantung kebutuhan teman-teman aja. Tapi kalau mau bikin adonan kulit pangsitnya agak tricky ya, karena kalau kita harus bisa punya alat penipisnya. Kalau enggak nanti kulitnya jadi tebal. Lanjut di nomor 12 nih ada menu untuk bikin kue. Ini aku pernah coba beberapa kali, tapi orang di rumah aku nggak begitu suka karena kuenya ini agak unik. Ini semua tepung, mentega, semua langsung dicampur di awal. Jadi rasa teksturnya tuh agak beda sama kue-kue atau cake umumnya. Terakhir untuk coklatnya juga kita nggak pernah pakai sih, karena kalau kita kayak perlu nyairin coklat biasanya kita bisa pakai uap di kompor aja atau pakai microwave, itu lebih cepat. Itu dia untuk menu-menu yang ada di Panasonic Bread Maker ini. Sekarang kita lanjut bahas fitur-fiturnya yang ada. Nah, yang pertama ini ada raisin. Raisin itu maksudnya kalau teman-teman mau masukin kayak kismis atau kacang di tengah-tengah. Tapi di menu raisin ini nggak bisa teman-teman masukin untuk bahan-bahan yang mudah lumer atau leleh. Seperti kayak meses, keju gitu, karena nanti justru meses sama kejunya itu bakal tercampur sama adonannya. Dan adonannya bakal berubah warna dan teksturnya karena tercampur dengan meses dan keju tadi. Kalau teman-teman mau pakai raisin, teman-teman tinggal nyalain jadi yes. Yes ini jadi kalau yes ada lagunya ini, begitu masukin raisin nanti akan ada lagu sedikit. Kalau nggak mau pakai lagu, tekan sekali lagi yes aja seperti ini. Oke, terus untuk kulitnya yang keras ini ada 2 macam. Light itu yang coklat muda sama medium yang cenderung coklat tua. Kalau saran aku sih kalau teman-teman nggak suka roti yang cenderung keras, pakai aja yang kerasnya light. Karena kalau pakai keras yang medium nih, tekstur roti di bagian dalamnya juga cenderung ikut keras karena di proses memanggangnya lebih lama.
Fitur lainnya yang berguna banget tuh teman-teman bisa atur kira-kira rotinya mau matang kapan. Ini tinggal klik timer. Untuk timer ini teman-teman ingat ya, cuma bisa ada di menu roti nomor 1 sama roti halus di nomor 3. Dan cuma bisa sampai 13 jam ke depan. Misalkan sekarang aku cancel dulu, sekarang jam 12.20. Kalau aku pakai menu nomor 1, rotinya akan matang dalam 4 jam di jam 4.20. Tapi aku pengennya nanti aja nih rotinya matangnya jam 6 aja, 6 sore. Kita bisa klik timer, untuk ganti jam kita tinggal tekan-tekan yang bagian hour. Kalau mau ganti menit kita klik tombol minitnya seperti ini. Itu dia tadi untuk fitur-fitur yang ada di Panasonic Bread Maker. Sekarang kita lanjut ke bagian yang penting juga, yaitu urusan bersih-bersihin bread makernya. Oh iya, yang paling penting ini sebelum teman-teman mulai, pilih dulu ya mau pakai menu nomor berapa, tinggal naik turun seperti ini. Baru kita atur mau pakai resin apa enggak. Jangan kebalik ya, karena kalau kita tekan resinnya dulu baru tekan menunya, dia bakal balik ke defaultnya yang nggak pakai resin. Jadi kita pilih menunya dulu. Misalkan aku mau roti lembut di nomor 3, pakai kismis, kerasnya mau light, baru kita atur timernya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau agak bingung memakai tombol-tombol yang ada di sini, teman-teman bisa tinggalin pertanyaan di kolom komentar dan aku akan jawab. Sekarang untuk bagian bersih-bersihnya, kita lihat yang bagian dalam dulu nih. Ini memang aku habis pakai, aku belum bersihin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih tepung-tepung nih banyak yang tertinggal. Kadang-kadang kan ketika mengadon tepung tuh ada yang lompat-lompat keluar. Ini ada kayak kotoran tepung-tepungnya di sini. Ini kalau mengeluarkan agak sulit ya, karena kan kita benar-benar harus balik nih bread makernya. Dia nggak punya kayak lorong untuk keluarin kotor dia nggak punya lorong untuk keluarin sisa-sisa adonan yang tertinggal di sini. Jadi kita benar-benar mesti balik. Ini satu, tapi kalau dari pengalaman, rata-rata bread maker pasti ada kekurangan untuk bagian bersih-bersih di sini. Oke, di sini buat taruh kismis ini buat bersihin juga agak tricky karena kita nggak bisa lepas nih. Kita harus lap-lap aja di sini. Kalau kismis tuh kadang-kadang kan dia ada yang basah jadi agak nempel. Sama kalau untuk raginya ini teman-teman harus hati-hati nih, pastiin lubangnya ini wadahnya udah tertutup lagi. Karena di sini ada kait, pernah waktu itu aku nggak sengaja kaitnya kecongkel ketaruh, jadi tempat ragi ini terbuka. Waktu aku taruh aku nggak cek, raginya langsung turun kecampur sama tepung-tepungnya. Kalau untuk yang bagian tutup atasnya ini agak mudah dibersihkan karena kita bisa buka seperti ini. Ini harus bersih ini pakai lap aja. Sayangnya di sini ada bagian yang seperti ini nih, agak susah untuk dibersihkan. Kalau kena kayak ragi-ragi, kacang suka nyelip. Oke, sekarang kita lihat untuk cara membersihkan di wadah sama pisau pengadonnya. Kalau untuk wadahnya ini bersihnya aku bilang paling gampang, asal kita tunggu di suhu ruang. Kalau ada bahan roti atau ada roti yang tertinggal, kita rendam dulu dengan air. Terus kita pakai spons yang lembut ya di sebelah sini. Ini bread makernya udah aku pakai 4 tahun lebih, masih bagus banget, nggak ada baratan sama sekali, masih anti rempet. Bagian bawah juga nggak ada masalah sih. Untuk membersihkan bagian luarnya juga gampang, nggak ada masalah sama sekali. Soalnya dia nggak ada lekukan atau tempat-tempat tersembunyi yang susah buat dibersihin. Kalau di sini nggak ada kita kan nggak kena adonan atau sama sekali, jadi nggak masalah, bersihin pakai air aja, air mengalir juga bersih. Ini selanjutnya untuk pisau pengadonnya, ini agak tricky karena adonan roti yang udah matang atau adonan roti suka nyangkut-nyangkut di sini. Walaupun udah kita rendam tetap agak susah. Biasa aku bantu pakai kayak tusuk gigi gitu biar sela-selanya bersih. Kalau enggak sulit sekali karena dia menempelkan adonan tuh agak lengket. Kalau sendok ini mah gampang banget, tinggal dicuci kayak biasa. Ini juga bahannya plastik, jadi kita nggak perlu takut baret gitu. Kalau kita misalkan licin gitu, kita mau pakai yang kawat juga nggak perlu takut baret. Aman deh kalau yang pisau ini. Itu dia tadi 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan seputar Panasonic Bread Maker ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.